Mark Rutte dan Jose Mujica bukanlah orang biasa. Mereka mewakili tokoh publik, pejabat publik yang menempati kedudukan yang tertinggi di negaranya masing-masing. Mark Rutte adalah mantan Perdana Menteri Belanda, sementara Jose Mujica adalah mantan Presiden Uruguay. Apa yang menarik sehingga Harian Kompas pada Sabtu 6 Juli yang lalu mengangkat dua kisah para pemimpin publik di dua negara yang berbeda ini untuk diberitakan luas agar dibaca dengan tujuan antara lain dijadikan bahan inspirasi untuk melakukan langkah-langkah yang sama dari tokoh publik yang segala-galanya ia punya kesempatan, tetapi ia bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Mark Rutte adalah mantan Perdana Menteri Belanda. Dikatakan di akhir pemerintahannya ia meninggalkan tempat ia bertugas sebagai Perdana Menteri dengan mengendarai sepeda yang setiap hari ia naiki dari rumah menuju kantor tempat ia bekerja sebagai Perdana Menteri. Demikian juga Jose Mujica adalah seorang presiden Uruguay yang punya banyak kesempatan, punya kuasa untuk menikmati ini dan itu. Tetapi kita melihat bahwa di akhir kekuasaannya ia tidak punya kemewahan seperti rumah mewah atau mobil mewah. Bahkan Jose Mujica dikatakan ia tidak menikmati istana yang megah dan istana dengan seluruh kemewahannya. Ia konsisten bahwa ia tetap berangkat dari rumahnya yang sederhana dan pulang kembali dari bekerjanya sebagai seorang presiden juga ke rumahnya yang sederhana. Teman-teman, bagaimana kita menjadikan pemberitaan Kompas ini sebagai bahan kita berefleksi tentang filsafat anti korupsi? Saya ingin menawarkan gagasan bahwa salah satu kekuatan filsafat yang anti korupsi itu bisa kita bangun dari pemikiran seorang Paul Ricoeur. Paul Ricoeur adalah seorang filsuf Prancis kenamaan. Ia punya banyak sekali gagasan-gagasan yang seringkali menjadi gagasan yang alternatif di tengah banyaknya orang yang tidak memiliki pemikiran yang seperti dia. Antara lain misalnya ia menawarkan gagasan bahwa ketika kita menampilkan diri sebagai seorang tokoh publik atau seorang pejabat publik dalam level apapun, kita hendaknya tahu bahwa kekuatan kita sebagai pejabat publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kita atau kecakapan kita atau kompetensi kita di bidang analisis sosial, analisis politik, bahkan analisis yang sangat tajam di banyak bidang yang menjadi keahlian kita. Salah satu yang menjadi tantangan besar seorang pejabat publik itu adalah memiliki kemampuan atau kompetensi melakukan analisis personal. Dalam konteks itu, peristiwa terjadinya, maraknya, bahkan menguatnya praktek-praktek korupsi yang terjadi di Republik ini, bahkan korupsi yang dilakukan secara berjemaah yang melibatkan tidak hanya lingkungan di sekitar mereka, tetapi juga keluarga dari para pejabat publik ini, menantang kita untuk mempertanyakan apakah seorang pejabat publik dalam rangka kita dorong untuk maju menjadi calon pemimpin kita, mewakili kita dalam level legislatif atau eksekutif, itu benar-benar
tidak hanya seorang yang cakap dan kompeten di bidangnya, ahli dalam melakukan analisis kebijakan di bidang sosial, politik, budaya, hukum, dan seterusnya. Tetapi juga ia adalah orang yang memiliki kompetensi melakukan analisis personal. Apa itu analisis personal? Dalam konteks kita sebagai orang beragama yang juga hendak dilihat dalam konteks etika publik, maka analisis personal itu seringkali disamakan dengan pertobatan. Seorang pejabat publik harus punya kompetensi melakukan analisis personal. Analisis personal adalah upayanya yang begitu sistematis, serius, sungguh-sungguh untuk memastikan dirinya imun dari berbagai macam usaha untuk mengambil hak-hak sesuatu yang bukan haknya, mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ia harus bertahan dengan apa yang memang itu haknya. Ia harus mampu menjaga diri dari berbagai macam fasilitas yang bisa jadi itu adalah celah untuk dia terjatuh dengan apa yang namanya penyalahgunaan kekuasaan, sehingga korupsi kemudian menjadi tindakan-tindakan yang dilakukan yang menyertai dari abuse of power itu. Disinilah teman-teman, Paul Ricoeur menyumbang sebuah gagasan tentang bagaimana filsafat anti korupsi dibangun dari kekuatan analisis personal seseorang. Seorang tokoh publik, seorang pejabat publik harus punya kompetensi untuk melakukan pertobatan dirinya agar ia memang menjadi tokoh publik yang mampu terbebas dari semangat untuk merusak sistem-sistem sosial di mana ia ingin masuk di dalamnya. Ia ingin memastikan bahwa sistem sosial yang berkeadilan bagi rakyat yang dipimpinnya itu yang menjadi amanah yang ingin ia pertahankan dan ia ingin wujudkan selama ia memimpin di suatu tempat, wilayah, level pemerintahan tertentu. Disinilah teman-teman kita prihatin dengan pemberitaan media sosial, bagaimana kasus korupsi SYL yang melibatkan banyak orang di lingkungan dekatnya, termasuk keluarganya. Kita tentu prihatin betapa korupsi itu sudah terang benderang menjadi berjemaah, artinya menjadi sebuah keinginan yang dilakukan bersama-sama, bergerombolan untuk merusak sistem sosial yang dibangun di atas keadilan bagi seluruh rakyat. Disinilah kita merasa bahwa filsafat anti korupsi itu harus menolong kita menjadi orang yang ingin mengidealkan bahwa pemimpin publik, pejabat publik di level apapun harusnya adalah orang yang tidak hanya cakap, mampu, dan gagah melakukan analisis sosial, analisis kebudayaan, analisis politik, analisis di bidang-bidang yang merupakan keahliannya. Tetapi ia juga harus cakap, mampu, dan ahli untuk melakukan analisis personal. Kata lain dari analisis personal adalah pertobatan diri seorang pejabat publik agar ia terbebas dari keinginan-keinginan untuk merusak sistem sosial yang dibangun di atas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi adalah penyakit sosial. Korupsi adalah tindakan extraordinary crime yang harus dilawan dengan kekuatan analisis personal.